Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Diah Hari Suryaningrum, MSI AKC ACMA CPA. Di sini kami dari kelompok 5 kelas Sistem Informasi Akuntansi B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai artikel jurnal Taksonomi Kejahatan Dunia Maya, Teori dan Desain. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri Gania Azarazen NPM 112, ada Amelia Fernindita dengan NPM 113, ada Lois Ineke Nainggolan dengan NPM 172, ada Arum Indah Setiarini dengan NPM 187, dan yang terakhir ada Jekoniah Nathanael dengan NPM 284. Di sini ada materi-materi yang akan kita presentasikan atau kita bahas, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan literatur, yang ketiga ada perlunya taksonomi kejahatan dunia maya, yang keempat ada landasan teori, yang kelima ada taksonomi kejahatan dunia maya, yang keenam ada validasi taksonomi, dan yang terakhir ada kontribusi, signifikansi, serta kesimpulan dari pembahasan yang telah kita presentasikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, pendahuluan. Kurangnya definisi dan pemahaman kejahatan dunia maya yang disepakati secara universal telah menyebabkan perlunya taksonomi yang stabil dan komprehensif. Oleh karena itu, artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengembangkan taksonomi kejahatan dunia maya untuk mengatasi masalah ini. Taksonomi yang diusulkan didasarkan pada 4 blok konsep, yaitu eksklusivitas timbal balik, struktur, kelengkapan, dan kategori yang terdefinisi dengan baik dengan deskripsi yang jelas. Elemen-elemen tersebut memastikan bahwa setiap kejahatan dunia maya diklasifikasikan secara unik dan ditempatkan dalam taksonomi, sehingga memfasilitasi pengukuran terstandar dan pelaporan yang konsisten. Taksonomi ini kemudian mengelompokkan kejahatan dunia maya ke dalam 2 kategori, yaitu kejahatan dunia maya berteknologi murni dan kejahatan dunia maya tingkat lanjut dengan fokus pada korban langsung. Selain itu, taksonomi mempunyai implikasi penting terhadap berbagai bidang, termasuk akuntansi, teknologi, regulasi, penegakan hukum, dan kebijakan publik. Selanjutnya, tinjauan literatur. Penelitian sebelumnya memberikan beberapa bukti taksonomi untuk keamanan informasi. Di antaranya yaitu ancaman orang dalam. Penelitian sebelumnya dalam pengembangan taksonomi kejahatan cyber banyak berfokus pada ancaman dari orang dalam organisasi. Meskipun ancaman dari orang dalam merupakan resiko yang signifikan, taksonomi yang baik harus mencakup semua sumber resiko dalam dunia maya untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kejahatan cyber. Kedua, definisi yang kurang jelas. Penelitian sebelumnya kurang memberikan definisi yang jelas tentang kejahatan cyber, sehingga membingungkan pemahaman tentang cakupan dan karakteristiknya. Ketiga, perspektif subjektif dalam klasifikasi. Sebagian besar penelitian sebelumnya mengandalkan persepsi subjektif peserta survei untuk mengklasifikasi jenis ancaman, keamanan informasi dan kejahatan cyber. Ini dapat menyebabkan bias dalam hasil penelitian. Keempat, keterbatasan profil sampel. Penelitian sebelumnya seringkali membuat atau memiliki sampel yang selektif, seperti organisasi tertentu, wilayah geografis tertentu, atau peserta yang dipilih sendiri. Hal ini mengurangi generalisasi temuan penelitian terhadap seluruh organisasi, lokasi, industri, periode, dan wilayah. Kesimpulan dari pengamatan ini adalah bahwa diperlukan taksonomi yang kuat dan stabil dalam mengklasifikasi kejahatan dunia maya, yang harus didasari oleh definisi yang jelas, tidak tergantung pada profil sampel tertentu, dan mampu mencakup semua sumber resiko. Selanjutnya, perlunya taksonomi kejahatan dunia maya. Yang pertama, kemajuan kejahatan dunia maya sudah ada sejak
tahun 81, kejahatan dunia maya telah berkembang pesat dalam bentuk, sarana, dan dampaknya. Terdapat perkiraan bahwa adanya tambahan 14.000 korban kejahatan dunia maya yang akan dirugikan. Yang kedua, kendala dalam peraturan. Peraturan-peraturan yang ada saat ini dapat menghambat kemajuan dalam penanganan kejahatan dunia maya. Sebagai contoh, Undang-Undang Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer Federal tahun 86 di Amerika Serikat tidak mencakup semua tindakan ilegal yang terkait dengan komputer. Yang ketiga, perbedaan dalam definisi. Kejahatan dunia maya mencakup berbagai tindakan yang dilakukan dengan teknologi, tetapi definisi bervariasi. Di berbagai lembaga dan kamus ada perbedaan dalam interpretasi tindakan kejahatan dunia maya. Yang keempat, kurangnya standar. Kurangnya standar dan bahasa yang seragam untuk melaporkan kejahatan maya membuat pelaporan dan penanganannya menjadi sulit. Banyak lembaga yang berusaha melawan kejahatan dunia maya tetapi tanpa kerangka kerja yang seragam. Yang terakhir yaitu tujuan taksonomi. Taksonomi diusulkan untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih efisien dalam melaporkan dan mengelola kejahatan dunia maya. Hal ini akan membantu dalam pengumpulan data yang dapat diakses oleh lembaga, penegak hukum, dan organisasi internasional. Taksonomi ini akan memberikan panduan yang lebih jelas dalam menghadapi kejahatan dunia maya di seluruh wilayah dan organisasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. Landasan teoritis dari taksonomi yang diusulkan untuk kejahatan dunia maya itu didasarkan pada pentingnya taksonomi dalam penelitian dan kebutuhan akan sistem klasifikasi yang stabil dan komprehensif. Di sini, penulis menyoroti bahwa klasifikasi mendorong pemahaman dan analisis domain yang kompleks dengan menyediakan struktur dan organisasi. Taksonomi memberikan stabilitas pada struktur dan memungkinkan kejelasan dalam memahami artefak yang diamati dan ilmu pengetahuan di balik prinsip-prinsip desainnya. Penulis berargumen bahwa taksonomi untuk kejahatan dunia maya itu diperlukan karena keberadaannya yang ada di mana-mana, tersebar luas, dan ketergantungan global pada teknologi komputer, serta sifat yang berubah dengan cepat dan dampak yang meluas dari kejahatan dunia maya. Nah, taksonomi ini itu dibangun di atas dasar-dasar teoritis seperti sistem pelaporan segmen Amerika Serikat dan upaya kolaboratif internasional, serta menggabungkan standar dan pedoman otoritatif dari entitas global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian di sini ada blok-blok bangunan taksonomi. Nah, taksonomi ini dikembangkan dengan menggunakan 4 blok bangunan. Yang pertama ada eksklusivitas bersama. Kondisi eksklusivitas bersama ini memastikan bahwa tindakan kriminal online dan offline itu berbeda. Kemudian yang kedua ada struktur. Nah, struktur ini mengurangi kompleksitas dengan mengelompokkan elemen-elemen dalam kategori yang terdefinisi dengan baik berdasarkan kesamaan di antara insiden. Kemudian yang ketiga ada kelengkapan. Nah, kondisi kelengkapan mempertimbangkan semua karakteristik untuk menggambarkan elemen dalam taksonomi. Kemudian yang keempat, ada kategori yang terdefinisi dengan baik dengan deskripsi yang jelas. Nah, kondisi yang terdefinisi dengan baik itu memastikan kejelasan dan kekhususan dalam mengidentifikasi dan mendeskripsikan kejahatan dunia maya. Dan di sini kemudian taksonomi ini itu juga berfokus pada korban. Nah, penulis itu menggunakan pendekatan yang berpusat pada korban dengan mempertimbangkan korban langsung sebagai fokus utama. Mereka menekankan bahwa korban langsung itu harus memiliki dampak pertama, langsung, dan segera dari kejahatan dunia maya. Penulis juga menjelaskan bahwa korban tidak langsung berada lebih jauh dalam ruang dan waktu dari dampak pertama kejahatan. Selain itu, penulis menjelaskan bahwa korban utama dalam kejahatan dunia maya itu adalah individu, entitas, atau aset yang mengalami kerugian finansial, dan taksonomi mereka hanya mengaitkan kejahatan dunia maya dengan korban langsungnya. Penulis juga menjelaskan mengapa fokus pada korban langsung itu penting, yaitu karena dampak yang meluas membuat korban menjadi target yang bergerak, sulit diukur dan dikelola.
Dalam rangka memahami fokus pada korban langsung, penulis memberikan analogi dengan kasus pembunuhan, di mana korban langsungnya adalah orang yang kehilangan nyawanya. Penulis di sini menyimpulkan bahwa penting untuk membedakan antara korban langsung dan tidak langsung, serta fokus pada korban langsung untuk setiap kejahatan dunia maya. Next, kita masuk ke pembahasan taksonomi kejahatan dunia maya. Yang pertama adalah apa sih pengertian dari taksonomi kejahatan dunia maya itu sendiri? Yaitu sebuah tindakan menggunakan komputer, teknologi terkait, maupun sistem jaringan, di mana komputer tersebut itu difungsikan secara terpadu untuk memfasilitasi atau memungkinkan sebuah tindak kriminal. Nah, ada informasi untuk menggambarkan elemen khas taksonomi ini sendiri dibagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama ada lapisan level, lapisan nama, lapisan data, dan lapisan korban. Mari kita bahas masing-masing definisi per lapisan tersebut. Yang pertama ada lapisan level, yaitu lapisan yang menggunakan format lapisan sublapisan numerik yang digunakan untuk menunjukkan perkembangan dari kategori luas ke kategori yang spesifik dan menetapkan lokasi yang tepat di dalam taksonomi tersebut. Yang kedua adalah lapisan nama, yaitu lapisan yang secara deskriptif untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi dari setiap elemen-elemen tersebut. Yang ketiga ada lapisan data, yaitu lapisan yang memberikan informasi tentang definisi, hubungan elemen dengan akar maupun induknya. Nah, karakteristik dari elemen tersebut adalah karakteristik yang diwariskan, berevolusi, ataupun unik, dan proses luas untuk melakukan kejahatan di dunia maya itu sendiri. Yang terakhir ada lapisan korban, yaitu lapisan yang menghubungkan setiap kejahatan dunia maya dengan dampak pertamanya yang langsung dan segera. Jadi dampak itu bisa langsung dirasakan. Dalam pengertian di atas juga elemen taksonomi ini mewakili konsep pewarisan atau seperti hierarki orang tua ke anak, enkapsulasi, dan evolusi yang digunakan untuk menunjukkan sifat-sifat yang diwariskan dan sifat-sifat yang berevolusi dari individu tersebut. Hal itu diartikan sebagai fitur pewaris dapat memastikan bahwa elemen turunan itu memiliki properti, perilaku, dan batasan yang sama dengan elemen induknya. Sedangkan elemen anak itu juga memiliki properti, perilaku, atau batasan tambahan. Jadi misalnya kendaraan roda 2 nih adalah suatu jenis kendaraan, dan semua kendaraan roda 2 adalah kendaraan. Namun, tidak semua kendaraan merupakan kendaraan roda 2. Oleh karena itu, elemen anak secara karakteristik lebih terspesialisasi dalam properti, perilaku, dan batasannya dibandingkan dengan elemen induknya. Next ada kejahatan dunia maya berteknologi murni. Pengertian dari kejahatan dunia maya teknologi murni itu sendiri adalah tindakan kriminal yang menargetkan atau menjadikan ekosistem teknologi komputer sebagai korban. Dampak dari kejahatan itu sendiri adalah dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, maupun ketersediaan ekosistem teknologi komputer baik sebagian maupun seluruhnya. Nah, selanjutnya ada juga kejahatan tingkat lanjut dunia maya, yaitu suatu tindakan kriminal yang menggunakan teknologi komputer untuk menargetkan atau mengorbankan orang perseorangan, pemerintah, badan usaha, ataupun properti. Selain daripada ekosistem teknologi komputer itu sendiri ya yang ditindak kriminalin. Dampak dari kejahatan tingkat lanjut di dunia maya itu seperti merampas, mengganggu, ataupun merusak entitas atau aset dari objek yang dituju tersebut. Lalu ada analisis perbandingan dari kejahatan dunia maya yang berteknologi murni dengan kejahatan tingkat lanjut di dunia maya itu sendiri, yaitu yang pertama, kejahatan dunia maya berteknologi murni menargetkan dan merusak ekosistem komputer atau jaringan tersebut. Yang kedua, dampak utamanya jelas terhadap kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan ekosistem jaringan komputer tersebut ya. Yang ketiga ada korban langsung, yaitu dari ekosistem komputer atau jaringan saja. Lalu yang kedua ada kejahatan tingkat lanjut dunia maya
yaitu targetnya itu sebuah entitas atau aset seperti yang dimiliki oleh perorangan, badan usaha, maupun pemerintah. Dampaknya jelas bisa merampas, mengganggu, atau merusak entitas atau aset yang dimiliki oleh suatu entitas tersebut seperti yang dimiliki oleh perorangan, badan usaha, maupun pemerintahan. Nah, korbannya ini secara langsung adalah entitas atau aset yang tadi mau dirampas, yang bukan ekosistem berupa komputer atau jaringannya. Jadi langsung ke entitas atau aset yang dimiliki oleh perseorangan, badan usaha maupun pemerintahan tersebut. Materi selanjutnya yaitu kontribusi. Sebagai kerangka klasifikasi, penelitian dalam artikel ini memberikan kontribusi khusus terhadap dua bidang. Bidang pertama yaitu kontribusi teoretis dan implikasi akademis. Taksonomi dalam artikel ini memberikan peluang untuk penelitian masa depan dalam memajukan teori dan pengetahuan yang dapat memberikan beberapa manfaat, seperti yang pertama ada memahami tingkat keparahan kejahatan cyber pada berbagai tingkat. Yang kedua, memeriksa apakah terdapat hubungan antara kejadian kejahatan dunia maya di berbagai tingkat dan metrik ekonomi atau perusahaan utama, seperti penyajian kembali, kelemahan material, reaksi pasar, dan penilaian perusahaan. Yang ketiga, mengetahui tipe organisasi dari karakteristik perusahaan yang membuat organisasi lebih rentan terhadap kejahatan dunia maya tertentu. Dan yang keempat, memahami permasalahan perilaku seputar pengelolaan kejahatan dunia maya. Perlu dipahami juga bahwa penelitian di masa depan dapat mendekati implikasi taksonomi dalam artikel ini dengan mengembangkan model analitis berbasis teori dan memberikan bukti empiris. Kemudian bidang kedua adalah implikasi praktis. Penelitian ini berkontribusi pada teori dan literatur dengan cara yang berbeda, yaitu yang pertama, meskipun keberadaan teknologi cyber tidak perlu dipertanyakan lagi, definisi kejahatan cyber yang formal dan rasional masih kurang dalam literatur. Oleh karena itu, penulis mendefinisikan kejahatan dunia maya yang menjadi dasar pemahaman yang tepat dan pengembangan taksonomi berbasis teori yang diusulkan dalam makalah ini. Yang kedua, taksonomi dalam artikel tidak mengalami keterbatasan yang diamati dalam penelitian sebelumnya, yang menggunakan respon subjektif dan spesifik sampel untuk mengembangkan taksonomi kejahatan dunia maya. Kurangnya kelengkapan taksonomi sebelumnya membatasi kemampuan generalisasi, skalabilitas, dan stabilitasnya. Yang ketiga, fokus taksonomi artikel ini berpusat pada korban memberikan stabilitas dan skalabilitas untuk klasifikasi kejahatan dunia maya di masa depan yang unik dan tidak ambigu, yang belum diketahui namun sudah diperkirakan sebelumnya. Hal ini sangat penting untuk penerapan taksonomi yang seragam di seluruh organisasi, serta pemahaman, perbandingan, analisis, dan manajemen longitudinal dan cross-seksional. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu 4 landasan untuk mengkategorikan kejahatan dunia maya, yaitu tadi ada eksklusivitas, timbal balik, struktur, kelengkapan, dan kategori yang terdefinisi dengan baik, dapat memberikan dasar teoretis bagi taksonomi kita untuk tetap eksis dalam lingkungan cyber saat ini dan berkembang seiring dengan kemajuan teknis di masa depan. Secara kolektif, elemen-elemen ini mencegah terjadinya tumpang tindih antara kategori dan memberikan stabilitas pada kerangka kerja. Ya, jadi selanjutnya ada signifikansi. Signifikansi yang pertama ada satu, yaitu makna. Pentingnya taksonomi kita dapat diringkas dengan baik dalam sebuah pepatah populer. Peristiwa atau konsep apapun yang diukur tidak dapat dikelola dan dipantau. Dengan setiap laporan pelanggaran siber, muncul seruan baru untuk memantau dan mengatur tindakan siber. Namun, prasyarat penting yang harus dipantau adalah kejelasan konseptual dan pengukuran kejahatan dunia maya yang tepat. Logika umum menyatakan bahwa definisi kejahatan dunia maya yang jelas, tidak ambigu, dan disepakati adalah hal yang penting. Yang kedua, pengelolaan. Salah satu alasan kurangnya strategi untuk mengatasi kejahatan dunia maya adalah sifatnya yang tidak dapat ditentukan.
Selain itu, semua kejahatan dunia maya tidaklah sama. Untuk mencapai tujuan ini, taksonomi yang berpusat pada korban menyarankan kejahatan dunia maya dengan intensitas dan dampak yang berbeda-beda. Panduan tersebut akan membantu manajemen untuk berinvestasi pada solusi TI dan sumber daya manusia yang tepat untuk mengatasi kejahatan dunia maya secara efektif. Yang ketiga, pelaporan dan pengungkapan. Saat ini tidak ada persyaratan untuk melaporkan atau mengungkapkan kejahatan dunia maya baik dalam GAAP maupun berdasarkan peraturan. Organisasi dapat menggunakan taksonomi kami untuk mengukur dan mengukur kejahatan dunia maya berdasarkan dampak dan besarannya. Pengukuran tersebut terbukti berguna untuk menilai sifat, bentuk, dan luas pengungkapan kejahatan dunia maya. Tanpa adanya taksonomi, semua jenis kejahatan siber akan mendapat perhatian yang sama, tanpa memperhatikan tingkat keparahan dan risikonya terhadap pemangku kepentingan. Yang keempat, tata kelola. Sampai saat ini, detik ini, kejahatan dunia maya belum menjadi bagian dari agenda, strategi, tata kelola Dewan Direksi dan Komite Auditnya. Sifat taksonomi kami yang berpusat pada korban dapat memandu badan-badan pemerintahan dalam pengawasan mereka terhadap kebijakan manajemen dan tindakan selanjutnya untuk mendeteksi, memperbaiki, dan mencegah kejahatan dunia maya. Misalnya, pengendalian internal yang efisien dan efektif sangat penting untuk meminimalkan korban kejahatan dunia maya. Namun, pengendalian internal tidaklah murah, dan kejahatan dunia maya memiliki intensitas, dampak, dan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Dewan Direksi harus menilai investasi manajemen dalam pengendalian internal, sepadan dengan potensi kerusakan dari setiap kejahatan dunia maya. Yang kelima, peraturan. Kurangnya pemahaman tentang karakteristik dan dampak kejahatan dunia maya adalah salah satu alasan lambatnya peraturan dalam menetapkan standar dan pergerakannya. Taksonomi kami memberikan kejelasan dalam definisi dan fitur berbagai jenis kejahatan dunia maya untuk memungkinkan badan pengawas mengambil pendekatan proaktif. Dengan memahami kejahatan dunia maya dan dampaknya terhadap korban, langsung berguna untuk menilai materialitas dan tingkat keparahan kejahatan dunia maya dibandingkan dengan tingkat dan proses regulasi. Tanpa klasifikasi taksonomi, risiko regulasi yang tidak memadai atau tidak proporsional terkait dengan tingkat keparahan dan materialitas setiap kejahatan dunia maya berpotensi meningkat. Yang keenam, peradilan. Pengadilan dan sistem hukum menghadapi permasalahan umum seputar kejahatan dunia maya, konsep yang samar-samar, teknologi yang berubah dengan cepat, karakteristik yang ambigu, dan tumpang tindih yang signifikan antara kesalahan dan kejahatan. Taksonomi kami untuk mengimplikasi pada beberapa permasalahan ini untuk mengadili kejahatan dunia maya secara efektif. Bagi polisi dan aparat penegak hukum, suatu taksonomi mungkin tidak berlaku secara langsung pada saat menangkap pelaku. Namun, kami percaya bahwa taksonomi ini akan berguna pada saat penuntutan, pengumpulan data, analisis tren, dan pengelolaan masa depan sebagai strategi pencegahan. Yang terakhir, otomatisasi. Untuk mencapai efisiensi, otomatisasi di berbagai tahap manajemen kejahatan dunia maya akan membantu dalam pengumpulan data, analisis pelaporan, dan pengambilan keputusan. Struktur taksonomi kami dapat membantu mengotomatiskan berbagai proses yang terkait dengan pengelolaan,
dan pengukuran kejahatan dunia maya untuk pelaporan dan regulasi. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengembangkan taksonomi kejahatan dunia maya berbasis teori. Pentingnya taksonomi kami bagi berbagai pemangku kepentingan terletak pada penyediaan definisi yang jelas, klasifikasi yang koheren, dan karakteristik berbagai jenis kejahatan dunia maya. 4 landasan taksonomi kami memberikan landasan teoritis, keeksklusifan timbal balik, kelengkapan kolektif, struktur, dan kategori yang terdefinisi dengan baik sekaligus memastikan stabilitasnya, bahkan seiring dengan perkembangan teknologi di masa depan. Lalu, dengan memvalidasi taksonomi menggunakan contoh dan heuristik, kami memberikan bukti konsep. Perluasan di masa depan dapat mencakup implementasi taksonomi ini dalam pengaturan organisasi, pengembangan metrik untuk mengukur parameter taksonomi tertentu, integrasi taksonomi kejahatan dunia maya dengan kejahatan tradisional ataupun offline, dan otomatisasi elemen taksonomi untuk mencapai efisiensi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan maupun salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.